وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian bab dakwatul walidain, bab tentang doa kedua orang tua, bab yang ke-17. An Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ja'far bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, salasu ta'awati mustajabatun lahunna. Ada 3 doa yang akan dikabulkan atau mustajab ya di sisi Allah, la syakka fihinna, dan tidak ada keraguan lagi untuk diterima doa tersebut atau dijawab atau dikabulkan doa tersebut. Yang pertama yaitu dakwatul madlum, doanya orang yang terdolimi. Maka kita jangan sampai mendolimi orang lain. Ketika orang lain itu merasa terdolimi dengan kita, segera minta maaf. Karena kalau dia masih dalam posisi terdolimi dan dia berdoa kepada Allah, berdoa yang jelek-jelek untuk kita, maka itu kemungkinan besar bisa terkabul dan itu akan menyusahkan kita. Yang kedua yaitu dakwatul musafir, yaitu doanya orang yang safar. Jadi ketika kita safar, Allah memberikan kesempatan berdoa dan doa itu menjadi doa yang tidak tertolak, tentu dengan syarat-syarat yang benar ya. Bagaimana hadis yang ada pada kitab Arba'in Nawawi, di situ dikatakan ada orang yang kayak bekas safar, kemudian dia mengadahkan tangan ke langit, dia berdoa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Tuhanku, 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 gitu kan. Dia minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan. Tapi apa? Wa masrobu haramun, wa malbasu haramun, wa mat'amuhu haramun. Yang dia makan haram, yang dia minum minuman haram, yang dia pakai pakaian haram. Kata Nabi, fa anna yustajabulah, gitu. Maka mana mungkin doanya akan terkabul, gitu. Artinya ketika kita sudah ada di posisi safar, maka pastikan yang kita pakai bukan barang haram, yang kita minum bukan barang haram, yang kita makan bukan barang haram. Maka kita berdoa, insya Allah doa kita termasuk yang mustajabah dan la syakka fihi, gitu. Sudah mustajabah, kemudian tidak ada keraguan di dalamnya, la syakka fiha, kalau itu akan terkabul, gitu. Dan terakhir, wa dakwatul walidaini ala waladiha, doanya kedua orang tua terhadap anaknya. Ya, doa di sini maksudnya bisa doa yang buruk, bisa doa yang baik. Ya. Bisa doa yang buruk, bisa doa yang baik. Artinya sebagai orang tua ketika sebel sama anak, kalau bisa jangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Karena nanti kalau terkabul repot. Ya. Misal sebel sama anak, kemudian kita katakan, dasar anak kurang ajar, semoga kamu mati sengsara. Kasihan nanti mati beneran dalam kondisi sengsara. Maka yang perlu kita contoh adalah ibu-ibu yang bisa bersabar terhadap kelakuan anaknya dan dia berdoa yang baik-baik. Ya, sebagaimana kisah yang belakangan yang terkenal yaitu cerita ibunda Syekh As-Sudais. Begitu Sudais kecil itu nakal, bandel, ibu ini selalu mendoakan anaknya dalam kondisi sebel. Dia mengatakan, semoga Allah menjadikan engkau imam Masjidil Haram, dan hari ini beneran menjadi imam Masjidil Haram. Harus seperti itu, gitu. Jadi ketika anak kita nakal, ya kita sebel, tapi pas begitu terucap, ucapan yang keluar jangan kata-kata yang jelek untuk anak, tapi sampaikan atau ucapan kata-kata yang baik, gitu. Semoga Allah menjadikan kamu orang pinter, misal gitu. Semoga Allah memuliakan kamu di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kamu dokter, misal gitu. Atau semoga Allah menjadikan kamu orang alim, gitu. Apapun lah, pokoknya yang baik-baik. Ya. Maka harapannya agar anak tersebut mendapatkan doa yang baik. Begitu pula sebaliknya, ketika yang keluar adalah doa-doa buruk, ya udah, kita akan menyaksikan hasil dari doa buruk itu terjadi pada anak-anak kita. Dan tentu normalnya orang tua itu pasti akan sedih melihat anaknya sengsara, sakit-sakitan, ya, kecelakaan. Apa kalau yang terkenal di kita sabar bledek, gitu kan? Pasti kita sedih, gitu. Walaupun senakal-nakalnya anak, kemudian kita dapati anak kita yang nakal itu kesambar bledek, tentu kita sedih karena apalagi ibu, gitu. Dia ngerasakan bagaimana dia mengandung 9 bulan, melahirkan, gitu kan. Nyusoni, ya. Perawat dari kecil sampai gede, kok tiba-tiba anak ini nakal terus kita dapati dia kesambar bledek.
pasti senakal-nakalnya pasti tetap nangis sih orang tua itu. Ya maka jangan sampai kemudian terucap atau keluar ucapan-ucapan yang nanti berakhir buruk buat anak ya. Maka kita harus belajar untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Tentu ini akhlak, bagian akhlak ya, belajar dalam menggunakan lisan untuk berkata-kata yang baik. Ketika kita terbiasa melaknat, maka ya nanti keluarnya laknat, dan ini adalah masalah yang besar gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, inni ra'aitukunna aktsaru min ahlin nar. Wahai wanita, aku melihat kalian tuh menjadi kebanyakan penghuni neraka gitu. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kok kami menjadi mayoritas penghuni neraka? Nabi SAW mengatakan, tuksirna lakna wa takfurnal asiro. Mulutmu ini banyak melaknat dan kamu banyak mengingkari nafkah suamimu. Ya, suamimu udah pontang-panting, ya, memang hasilnya nggak banyak, tapi kemudian dikasihkan ke kamu malah mbok maki-maki gitu. Ya, wa tuksirna lakna, dan kamu tuh banyak melaknat. Ora trimonan, ya toh, dikit-dikit kemudian mengucapkan hal-hal yang jelek. Masak makan cuman kayak gini, masak kayak gitu, masak begini, masak begitu gitu kan. Omong-omongan yang jelek yang selalu keluar. Akhirnya begitu urusan sama anak, keluarnya bukan doa baik tapi doa jelek. Gak taunya dia dapati orang anaknya dalam kondisi kecelakaan. Dia dapati anaknya dalam kondisi mungkin kesambar gledek tadi, ketabrak kereta. Nah, hal-hal yang jelek-jelek kayak gitu kan. Tentu normalnya orang tua walaupun tadi awalnya sebel sama anak pasti akan sedih. Pasti akan sedih. Maka yang selalu kita harus pahami bahwasanya penyesalan itu selalu di belakang. Maka jangan sampai kita menyesal, maka mari kita latih mulut kita untuk selalu berucap yang baik-baik agar kemudian ketika kita dalam kondisi emosi sekalipun kita pasti tetap bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, wabil khusus kepada anak. Makanya Nabi SAW mengatakan laisa sadidu bisur'ah, bukanlah orang kuat itu karena bilkuah, karena punya bukanlah orang yang hebat itu karena dia punya kekuatan itu. Walakin as-sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab itu. Orang kuat, orang hebat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Maka ketika dia marah kepada anaknya, kecewa pada anaknya, ucapkan hal yang baik agar kemudian itu menjadi dakwatun mustajabatun, yaitu dakwah doa yang terkabul, yang nanti kita sebagai orang tua akan mendapatkan itu dan kita akan berbahagia karena dulu sempat nahan marah dan keluar kata-kata yang lebih yang baik daripada keluar kata-kata yang buruk gitu. Jadi ini pelajaran untuk kita sebagai anak dan juga pelajaran kalau kita menjadi orang tua. Sebagai anak jangan berdurhaka sama orang tua sehingga menyebabkan orang tua mendoakan yang jelek. Dan sebagai orang tua biasakan punya mulut yang baik sehingga ketika kita kecewa sama anak maka yang keluar adalah doa-doa yang baik. 33. Wa Nabi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa ibnu Maryam. Tidak ada bayi ya, yang pernah ngobrol saat masih di timangan orang tua illa Isa ibnu Maryam, kecuali Isa bin Maryam. Kemudian wasahibu Jurayin, dan anak dalam kisah Jurai. Benar ya? Kalau di buku yang ada di Zoom ini Jurai, kalau di buku yang ada di tangan saya Juraij. Yang terkenal adalah Juraij, ya. Bukan Jurayin. Jadi ada orang namanya Juraij yang kisahnya terkenal, di dalamnya nanti ada kisah anak yang baru dilahirkan dan dia bisa ngomong. Qila ya Nabi Allah. Para sahabat bertanya, siapakah anak itu wahai Nabiullah? Wama sahibu Juraij. Jadi kalau di depan tadi Jurayin salah ya, yang bawahnya sudah benar Juraij. Yaitu siapa itu anak yang ada dalam kisah Juraij? Qala, Nabi SAW bersabda, fa inna Juraijan kana rajulan rohiban. Juraij ini adalah seorang laki-laki rohib, pendeta, fi sauma'atin,
Sauma'ah di sini apa ya? Kalau sekarang namanya sinagog. Nah, itu kuilnya orang Yahudi. Jadi Jures ini kisah Yahudiah, kisah orang Yahudi. Nah, jadi dia dulu tinggalnya di kuil itu. Nah, sebagaimana kita dapati hari ini pendeta-pendeta Nasrani ada di gereja, pastor-pastor juga gitu. Nah, Jures juga gitu ya. Dia adalah pendeta Yahudi yang dia bermukim di dalam gereja, ngurusi gereja pokoknya. Kuil. Dan dia terletak di atas dataran tinggi atau gunung. Jadi biasanya kalau ada tempat tinggi, dia di tempat yang paling tinggi itu. Agar manusia itu kalau ke situ tuh melihat dari jauh, oh itu tempat ibadah kita di atas. Kemudian wakana ro'iyu bakorin. Di sana juga ada seorang penggembala yang mengembalakan sapinya. Yakwi ila asfali sauma'atihi. Di mana si penggembala ini mengembalakan sapinya di lereng gunung dekat tempat peribadatan si Jures tadi, di dekat sinagognya. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryah. Dan di situ juga ada seorang wanita penduduk suatu desa, tahtalifu ila ro'in, yang dia menemui si penggembala tadi untuk berbuat mesum, berbuat zina. Ada 3 tokoh, Jurayj sebagai ahli ibadah, lalu penggembala sapi, lalu kemudian wanita yang ngajak berzina si penggembala sapi. Tokoh yang keempat, fa'atat ummuhu yauman. Ibunya Jurayj datang pada suatu hari. Jadi tokoh keempat adalah ibunya Jurayj. Faqalat, dan beliau berkata, ya Jurayj, wahai Jurayj, manggil si Jurayj ini gitu kan. Wa huwa yusolli, dan si Jurayj sedang sholat. Loh, orang Yahudi sholat? Ya, bahkan ketika kita lihat di YouTube hari ini sholatnya orang Yahudi ada. Mereka benar-benar melakukan sholat. Cuman tata caranya agak beda, tapi intinya sama, menundukkan badan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala fi nafsihi, dan Jurayj ngomong buat dirinya, wa huwa yusolli, pada saat itu, ummi wa sholati. Aku pilih ibuku apa sholatku? Jadi dia apa istilahnya? Batin gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh batin. Nah, aku pilih jawab ibuku apa sholat? Posisi saya sholat nih gitu. Faru'a ayyuk saru sholat tahu. Maka di sini dia memilih untuk melanjutkan sholat saja. Ibunya nggak dijawab, nggak digagas. Summa sorojat bihi astaniyata. Kemudian ibunya manggil lagi untuk yang kedua kalinya. Faqala fi nafsihi, kemudian Jurayj batin lagi dalam dirinya, ummi wa sholati. Ibuku yang harus tak jawab atau sholatku yang harus tak teruskan. Kemudian fa ru'a ayyuk saru sholat tahu. Kemudian dia milih untuk melanjutkan sholatnya. Summa sorojat bihi astalisah. Dipanggil lagi yang ketiga. Faqala fi nafsihi, si Jurayj batin lagi dalam hatinya, ibuku apa sholatku? Faro'a ayyuk saro sholat tahu. Dan dia ternyata milih lanjut sholat. Jadi sholatnya seorang ahli ibadah itu memang kebanyakan lama-lama. Dan Jurayj milih untuk lanjut sholat, dipanggil yang ketiga. Falamma lam yujibha, kemudian ketika Jurayj sudah tidak ketika ibunya merasa jawabannya atau panggilannya sudah tidak dijawab lagi, qolat, beliau mengatakan kata-kata yang jelek tadi. Ya, ini pentingnya untuk berhati-hati dalam mengatakan. Maka ibunya mengatakan, la amatakallahu ya Jurayj hatta tanduru fi wajhil mumisat summan sorofat. Semoga Allah tidak mewafatkanmu, la amatakallah, semoga engkau enggak dimatikan Allah ya Jurayj, wahai Jurayj,
hatta yanduru, sampai kamu melihat ya fi wajhil al-mumisat, yaitu melihat wajah yang dipertontonkan di depan para pelacur gitu. Artinya kamu tak doakan jangan sampai kamu mati, sampai kamu terhina karena seorang pelacur gitu. Padahal Juret ini ahli ibadah, nggak pernah berurusan dengan wanita-wanita seperti itu gitu. Lalu ibunya pergi. Karena terbiasa punya mulut yang jelek. Kemudian fa'utiyal maliku bitil kalmar ati waladat. Kemudian didatangkan kepada raja wanita yang tadi di depan tadi, wanita yang ngajak berzina penggembala sapi, dan dia dalam posisi melahirkan seorang anak. Faqala mimman. Kemudian raja itu berkata atau bertanya kepada wanita tersebut, ini anak siapa gitu. Qalat, wanita yang gak benar ini mengatakan min Jurej, ini anaknya Jurej. Kemudian qala asahibus saumata, ini Juret yang menghuni kuil itu gitu kan. Yang tinggal di dalam kuil itu, yang ngurusi kuil kami itu gitu kan. Karena barangkali nama Juret di situ waktu itu nggak cuma satu gitu, ada beberapa yang lain gitu kan. Maka raja pengen memastikan beneran dia gitu kan. Qalat, maka wanita ini mengatakan na'am, iya gitu kan. Kemudian qala, maka raja itu bertanya lagi. Raja itu berkata, ihdimu saumatahu waktu nibihi. Itu kuil tempat dia beribadah di situ, kuil yang dia tungguin, hancurkan gitu kan. Robohkan. Waktu nibihi, bawa dia ke sini. Fadorobu saumatahu bil fuusi hatta waqa'at. Lalu orang-orang menghancurkan tempat ibadahnya dengan fuus, dengan kampak, sampai rata dengan tanah. Jadi udah nggak ada tiang satupun yang berdiri, nggak ada dinding satupun yang tegak. Waja'alu yadahu ila unukihi bihablin summantuliko bihi. Tangannya diikat di lehernya dengan tali dan kemudian dibawa ke hadapan raja. Famarrobihi alal mumisati, dan dia benar-benar ya toh, berjalan dalam kondisi terikat itu menuju raja, melewati sekumpulan pelacur. Dan ibunya tadi gitu, aku berdoa semoga Allah nggak matikan kamu sampai kamu dihina atau terhina dengan kondisi terhina melewati sekumpulan pelacur gitu. Nah, dia terikat oleh para pengawal raja, dibawa ke raja dan melewati sekumpulan pelacur gitu. Fara'ahunna fabasamma fatabasamma. Dan para pelacur ini melihat si Jures dan mereka tersenyum kepada si Jures tersenyum gitu. Jadi para pelacur ini melihat Jures. Karena dilewati kan, maka Juret melihat para pelacur ini melihat Juret, dan Juret baru sadar, dan kemudian Juretnya malah senyum. Wahunna yanduruna ilaihi finnas, dan para pelacur ini melihati Jures yang sedang diarak di antara manusia itu. Faqalal maliku, maka raja berkata, ma tazumu hadhihi, siapa ini menurutmu? Artinya qala wa ma taz'um. Kemudian Juret bertanya lagi, siapa yang kau maksud wahai raja? Ya. Qala taz'umu anna waladaha minka. Raja berkata, wanita ini tadi mengatakan bahwasannya anna waladaha, bahwasannya anak dia ini, si wanita ini anakmu gitu. Qala anta taz'umin. Kemudian Juret berkata kepada wanita itu, atau bertanya kepada wanita itu, kamu ngomong kayak gitu kan? Qalat, wanita itu mengatakan na'am, iya. Qala, maka Juret berkata kepada wanita itu, aina hadas shaghir?
Mana bayinya? Qalu, maka orang-orang menjawab, huwa dza fi hijriha. Dia ada di pangkuan ibunya. Fa'aqbala alaihi, maka kemudian Jures berpaling kepada orang itu, menemui ibunya. Faqala man abuka. Jadi Jures langsung bertanya kepada bayi itu. Qala, bayi itu pun menjawab, ra'iyul baqari. Bapakku adalah pengembala sapi. Kemudian qalal malik, kontan si raja mengatakan, anaj'alu saumataka min dzahab, artinya Jures sudah bisa menunjukkan karomah dia sebagai seorang ahli ibadah. Ketika dia langsung bertanya kepada bayi itu dan bayi itu menjawab, raja langsung kaget gitu kan. Karena bayinya sendiri yang jawab itu. Bapakmu siapa? Bapakku pengembala sapi. Nah, karena rajanya malu juga gitu kan, karena sudah memberikan tuduhan dan sudah menghancurkan kuilnya, maka si raja mengatakan, anaj'alu saumataka min dzahab. Oke, karena kami salah, gimana kalau si gerejamu tak bangun lagi dari emas gitu. Qala, Jures mengatakan la, enggak usah gitu. Qala min fiddah, raja mengatakan gimana kalau dari perak? Qala la, gitu. Jures mengatakan enggak gitu. Qala faman naj'aluha, maka raja bertanya lagi, kalau gitu tak bikin dari apa nih gitu kan. Qala, maka Jures mengatakan, rudduha kama kanat, silakan kembalikan sebagaimana sebelum kamu hancurkan. Jadi kalau bentuknya kayak gitu ya bikin kayak gitu, bahannya dari kayak gitu ya kayak gitu aja gitu kan. Enggak usah ditambah-tambahin, enggak usah dari emas, enggak usah dari perak. Qala, kemudian raja itu pun bertanya lagi. Faman ladzi tabassamta? Lalu kenapa kamu kok senyum-senyum? Wong kasus ini kasus besar, bikin heboh negara. Kenapa kamu kok senyum-senyum? Qala, maka Jures mengatakan, amron araftuhu. Ini adalah perkara yang aku tuh sebenarnya udah tahu. Adrokatni dakwatu ummi tsumma akhbarohum. Bahwasanya ini karena doa ibuku yang terkabul. Kemudian Jures bercerita tentang cerita yang di depan tadi. Ya. Poin yang mau disampaikan adalah banyak. Yang pertama, di dunia ini bayi yang begitu masih baru lahir dan bisa ngomong itu cuma dua, yaitu Isa bin Maryam dan juga wanita yang dalam kisah Jures. Bukan anaknya Jures ya, wanita dalam kisah Jures. Dan sebagian ulama berpendapat yang ngomongnya cuma pasti tanya, bapakmu siapa? Pengembala sapi, ya udah. Setelahnya dia nggak ngomong lagi gitu. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yaitu bahwasanya Jures waktu itu dalam kondisi sholat, kemudian tidak menjawab jawaban panggilan orang tuanya. Lah kok doa ibunya malah terkabul? Maka para ulama merumuskan tidak semua panggilan orang tua pas kita lagi beribadah, lagi sholat harus kita jawab. Kapan? Ketika sholatnya adalah sholat wajib. Tapi kalau sholatnya adalah sholat sunnah, maka kita harus tinggalkan sholat dan penuhi panggilan orang tua. Baru sholat duha dipanggil, masa enggak gitu kan? Batalin, dia bu, nah, gitu. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, baru sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dipanggil, maka selesaikan dulu sholatnya. Ini berlaku juga untuk puasa. Kita silaturahmi ke orang tua, kita sedang puasa Senin Kemis. Nah, orang tua kita senang kalau kita makan, kita suruh makan, ya kita batalin makan, nggak apa-apa. Pahala menyenangkan orang tua dengan membatalkan puasa sunnah masih lebih besar daripada pahala menyelesaikan puasa tersebut. Tapi kalau itu puasa wajib atau qadha dari puasa wajib, maka tidak boleh. Ya. Ini pelajaran sebagai anak, sebagai orang tua, ya kan? Pelajarannya biasakan mengerem mulut dengan tidak mendoakan hal-hal yang jelek kepada anak. Untung ini dalam kasus Jures rajanya masih bijak gitu. Gimana halnya kalau kemudian rajanya ini brutal? Udah nggak usah pakai ditanyain, langsung gantung, langsung bunuh, mati sudah Jures gitu kan. Ya, maka kita harus bisa mengerem mulut, jangan sampai kemudian kita langsung keluar kata-kata yang jelek gitu kan. Kebetulan ibunya hanya berdoa, semoga engkau dibikin malu
dengan diketawai oleh para pelacur dalam kondisi kamu terikat, terhina, kamu lewat di depan mereka, cuman gitu doang gitu. Coba kalau itu doanya, semoga kamu mati kesambar bledek gitu kan, kesambar bledek beneran kan repot gitu. Semoga mati ketabrak kereta beneran kan repot. Ya, memang waktu itu nggak ada kereta, tapi kan sekarang orang tua tuh suka ngomong kayak gitu tuh, ya bahasa-bahasa yang ekstrim gitu. Moga-moga kan nama pesawat kamu ceblok gitu kan, ini kan hal-hal yang istilahnya sangat besar gitu. Baik, kita cukupkan sampai di bab yang ke-17.